Sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang ingin saya bagikan. Pengalaman pribadi yang harapannya bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Saya bukan pecerita yang ulung. Saya bukan penyiar radio. Saya hanyalah manusia pada umumnya. Namun saya punya sudut pandang lain terhadap pengalaman hidup saya yang saya miliki. Harapannya pengalaman ini tidak terjadi pada orang-orang di luar sana. Terhadap Anda sebagai pendengar, ini murni hanya ingin saya bagikan di kanal ini, di YouTube. Maaf ya, di sini banyak banget suara kendaraan. Karena memang saya menggunakan alat seadanya. Harapan saya cerita ini bisa memiliki dampak yang positif bagi Anda dan keluarga Anda. Saya pernah mengalami kecelakaan di awal tahun 2022. Awal mulanya saya pulang prospek, lalu mampir ke warung teman saya. Nggak lama saya mampir ke bincang-bincang. Mirip begini nih, di pinggir jalan banyak kendaraan lewat. Ibu saya melepon, nanyain saya ada di mana. Saya jawab saya ada di Kramat Jati. Terus tiba-tiba lanjut, ibu menyampaikan bahwa tolong jangan marah. Ibu baru aja jatuhnya ke belakang. Kepala ibu kayaknya kena siku lantai, jadi di dekat rumah kami tuh di halaman depannya kayak ada tempat duduk gitu, dan itu dari semen. Dan dia bilang bahwa dia mungkin kena itu dan benjol kepalanya. Kenapa dia bisa jatuh pun dia ceritakan, dia habis nyuci, airnya masih berantakan, belum sempet dipel, dia lewat jatuh. Nggak mikir lama, dengan keadaan yang seperti ini juga, banyak kendaraan lalu lalang, saya langsung, ya bu, sekarang ibu istirahat, hubungin tetangga, tante, putra, bisa ada tetangga dekat di sini untuk nemenin ibu sementara sambil nunggu Yosep sampai ke rumah. Setelah itu saya kabarin teman saya, pamit duluan untuk balik. Ini saya informasikan juga bahwa ibu saya jatuh di rumah. Dengan sigap teman saya, oh ya udah, hati-hati ya, jangan ngebut, kabarin kalau udah sampai rumah. Ini hal yang sederhana yang biasa kita lakuin ke teman-teman kita ya. Pada malam itu sih nggak ada rasa apa-apa ya. Ya umum aja gitu perasaannya. Pulang dengan penuh keyakinan, mengucap doa juga, fokus sampai rumah selamat. Beberapa saat masih fine-fine aja perjalanan. Oke. Rasanya tuh kayak Tuhan membuka jalan untuk sampai dengan selamat gitu. Dan sampai akhirnya tiba-tiba turun hujan. Kebetulan waktu itu saya nggak bawa sendal, jadi saya lagi pakai sepatu saya copot, saya masukin bagasi. Lalu saya pakai mantel, saya nyeker, melanjutkan perjalanan berkendara dengan motor. Namanya hujan ya, mungkin ada yang pemotor, ada yang nepi, ada juga yang lagi pakai mantel, jadi jalanan terasa lenggang aja gitu. Ya saya pacu kecepatan motor saya lebih dari biasanya.
tapi nggak kencang-kencang banget juga, cuma jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lalu tiba sampai di mana ada satu jalan di dekat rumah itu yang posisinya di samping tol. Jalanan itu tuh selalu sepi, nggak pernah ramai gitu, apalagi kalau malam. Cuma pada saat hujan itu, malam itu, entah kenapa jalanan itu tiba-tiba macet. Nah, ini kan tadi awalnya saya mengucap doa terus ya, dan fokus sampai rumah dengan selamat. Tapi setelah hujan, saya tidak melanjutkan doa saya tuh. Fokusnya sampai rumah dengan selamat. Tiba di macet itu, biasalah ya manusia. Agak gondok, karena pikirannya tuh udah tertanam bahwa jalanan ini tuh selalu sepi. Sampai akhirnya oh ya udahlah, berusaha nyari jalan salip-salip gitu kan. Saya salip pertama masih fine, oke. Salip kedua masih oke. Nah, salip ketiga ini saya melihat bahwa di depan saya tuh kosong. Nah, ini kebetulan saya pakai helm yang kacanya suka turun gitu loh, tahu nggak sih, yang nyebelin. Udah kita taikin dia turun lagi, udah kita taikin dia turun lagi, itu kan nyebelin banget ya. Kebetulan lagi pakai helm itu, dan turun hujan juga, jadi pandangan cukup terganggu ya. Nah, kebetulan ditambah dengan jalur samping tol itu lampunya bukan nggak ada, tapi lampunya tuh ketutup pohon-pohon yang tinggi, karena di samping tol itu pohon cukup tinggi. Jadi lampu itu ketutup dahan-dahan gitu. Jadi jalanan nggak terlalu terang semua gitu loh, masih ada sisi gelapnya gitu. Kayak diri kita manusia masih ada sisi gelapnya. Diri. Nah, pas mencoba menyalip yang ketiga itu sambil tancap gas kan, ternyata terjadilah kecelakaan yang cukup ya mengagetkan. Ini macet ya, rame ya. Mungkin karena orang-orang sekitar melihat bahwa itu sesuatu yang rasain lu ngebut sih gini-gini segala macam ya, sebagai manusia biasa. Jadi tidak ada yang menolong. Oke, saya berusaha duduk tenang sebentar. Saya belum tahu kalau kaki saya luka. Setelah saya tenang, baru saya geser motor. Itu nggak ada yang bantuin sama sekali. Setelah itu, ya udah, saya berusaha minggir, motor saya pinggirin. Setelah pinggir, saya duduk. Setelah duduk, tiba-tiba jalanan yang tadi macet, rame, gelap, hening, cuma saya sendiri. Sampai saya mikir, nanya gitu langsung. Ini nanyanya sambil bersuara gitu ya. Kenapa sih Tuhan? Habis itu saya termenung, hening, berusaha ngontak temen supaya dijemput, diantar ke rumah sakit. Ini kan awalnya tadinya saya mau fokus untuk sampai ke ibu saya ya. Fokusnya tuh jadi ganti gitu loh. Tapi mau gimana lagi ya, namanya sudah terjadi. Ya udah, akhirnya saya tetap ke rumah sakit, ke IGD untuk dirawat. Gimana status ibu saya? Pada saat itu ada tante yang sudah menemani, tinggal bagaimana ke rumah sakitnya. Saya lanjutkan dulu cerita tentang sayanya ya. Saya sudah dibawa ke IGD oleh tetangga dekat rumah. Sudah sampai IGD, saya minta tolong sama yang nganterin saya, tolong antar ibu saya ke rumah sakit terdekat. Jadi saya di IGD sendirian, masih kontakan sama beberapa teman. Akhirnya 2 teman juga nyampe IGD untuk nemenin saya. Teman saya yang udah nganter ke IGD, dia balik duluan ke rumah untuk nganterin ibu saya ke IGD juga.
Jadi kami saat itu berada di dua rumah sakit yang berbeda sebetulnya. Kenapa akhirnya berbeda? Satu, kebetulan saya punya asuransi, jadi saya cari yang paling cepat penanganannya. Kedua, ibu saya masih pakai BPJS, jadi saya cari rumah sakit yang terdekat IGD-nya yang bisa menggunakan BPJS. Dari kejadian ini, orang yang dalam keadaan terpuruk mungkin berpikir bahwa ini asumsi saya pribadi ya. Bisa jadi kenapa tega banget sih Tuhan? Kalau pertanyaan saya tadi, kenapa sih Tuhan? Mungkin manusia pada umumnya, kenapa tega banget sih Tuhan ngasih celaka ke saya? Mungkin ini yang harus kita garis bawahi ya. Tuhan aja sebelum kita lahir ke dunia, dia tuh udah percaya sama kita bahwa kita bisa jadi manusia di dunia ini. 100% dia percaya kasih nafas kehidupan ke kita. Ini yang saya pegang teguh. Ya, jadi ketika kita jalanin hidup ini apapun keadaannya, ya udah percaya aja sama rencananya Tuhan. Kayak tadi nih, rencana saya mau ke rumah sampai dengan selamat. Tapi Tuhan ternyata di tengah jalan, bukan Tuhan ya, tapi ada fakta lain di tengah jalan yang mematahkan ekspektasi saya. Lantas apakah saya harus menyalahkan Tuhan? Kan aneh. Makanya saya nanya, pada saat setelah kejadian itu, kenapa Tuhan? Pada saat itu juga saya mikir, kalau saya tetap melanjutkan, kalau Tuhan nggak bikin kejadian itu ya, kalau saya tetap melanjutkan perjalanan dengan kecepatan seperti itu, mungkin akan jauh lebih lama lagi ya kecepatannya ya. Itu gimana? Maksudnya lama tuh kecepatannya jadi berakumulasi, karena kan namanya hujan, yang tadinya macet kita gondok kan, terus dapat jalan lenggang jadi maunya maju kendaraan tuh cepet. Saya pribadi nggak bisa ngegambarin gitu, kira-kira di depan akan kejadian apa gitu ya. Saya udah mikirnya tuh bisa jadi jauh lebih buruk. Lebih baik dihentikan sekarang. Saya ambil sisi positifnya, lebih baik dihentikan sekarang untuk tidak terjadi hal yang jauh lebih di depan nanti. Itu satu. Ada sudut pandang lain yang saya lihat juga. Untungnya saya sudah punya asuransi kesehatan pribadi. Jadi secara nilai ekonomi saya tidak membebani teman maupun saudara saya. Yang ketiga, keuntungannya saya punya tetangga yang bisa bantu saya. Dan one day saya harus sediakan waktu di saat tetangga saya ini mengalami hal yang serupa. Puji Tuhannya semua udah clear sampai detik ini. Ibu sudah sehat, sangat sehat. Saya juga sudah beraktivitas kembali. Waktu kejadian juga banyak teman-teman yang main ke rumah, sampai jauh-jauh main ke rumah rela-rela gitu. Terima kasih banget teman-teman yang udah main ke rumah. Ada yang datang tidak beramai-ramai, ada yang datang beramai-ramai. Terima kasih banget. Ada yang belum bisa datang, terima kasih banget untuk doanya. Ya itulah kehidupan gitu teman-teman. Kadang kita diterpa masalah, belum tentu semua orang bisa bantu. Jadi bagaimana caranya kita dalam menyikapi sebuah masalah, itu jadi hal yang penting sebagai fondasi
dasar kita sebagai manusia biasa gitu. Doa, perasaan syukur, apapun keadaannya, kita ya harus tetap berupaya, berusaha untuk melihat hal kecil yang bisa kita syukurin gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa melangkah jauh lebih baik lagi. Kalau kita cuma ngandelin pikiran manusianya aja ya, batas manusianya aja tuh kayak ya udah mentok di situ doang, nggak ada jawabannya. Tapi kalau berusaha untuk cari sudut pandang yang lain dan berhenti mempertanyakan kenapa itu terjadi dalam hidup kita, paling tidak kita bisa menerima apa yang sudah terjadi. Kita bisa melakukan perjumpaan-perjumpaan lainnya. Jadi saya punya pertanyaan refleksi gini. Jika manusia mengingatkan manusia lainnya untuk sama-sama bersyukur setiap hari, boleh nggak saya ngingetin bahwa untuk bersyukur pun, ini kita bicara untuk bersyukurnya ya, kita sebagai manusia juga harus berjaga-jaga apapun keadaannya gitu. Kayak tadi, saya punya harapan saya sampai rumah dengan selamat sentosa, tapi patah oleh realita gitu. Saya harus menghadapi kecelakaan di tengah jalan. Saya tidak bisa memenuhi ekspektasi ibu saya pada saat itu untuk tiba dengan selamat sampai rumah, di mana ibu saya sedang mengalami musibah, malah harus mendengar saya juga terkena musibah. Tapi sebisa mungkin saya juga menenangkan ibu saya pada saat itu melalui sambungan telepon, untuk berpikir baik-baik saja, untuk ikuti tetangga saya menjalani perawatan di rumah sakit meskipun tanpa anaknya gitu. Gak perlu khawatir, anaknya baik-baik aja. Ada teman-teman yang menghibur juga. Kadang gitu ya, teman tuh dibutuhkan ya, kalau nggak bisa bikin keadaan kocak gitu walaupun kejadiannya sakit ya. Ya temen emang kadang hadir di saat yang tepat gitu. Kalau ingat kejadian itu di GD lucu sih. Itu suatu keuntungan juga kan, punya teman yang kocak, punya teman yang perhatian, datang jauh-jauh mampir ke rumah untuk nengok kita yang lagi kecelakaan. Itu keuntungan juga. Untung kita punya teman-teman kayak mereka, untung kita punya saudara-saudara yang baik, untung kita punya tetangga yang perhatian. Sebuah keuntungan di balik musibah yang saya hadapi dan ibu saya hadapi pada saat itu. Jadi ini tentang cerita pribadi yang saya harap di kanal YouTube saya ini bisa membantu banyak pendengar gitu. Sifatnya bukan untuk menggurui, sifatnya untuk berbagi. Karena sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang mengingat ungkapan syukur apapun yang ia rasakan hari ini. Iklan kendaraan lagi, sama kayak di awal cerita ya, kayak waktu di warung. Jadi kira-kira itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Memang terdengar garing, tapi kalau teman-teman rewind, putar kembali cerita ini, pahami cerita ini, melihat sudut pandang lain, gak usah jauh-jauh,
Coba teman-teman refleksikan per hari ini. Ada kejadian apa yang membuat diri sendiri itu menjadi orang yang paling bahagia? Putar lagi kejadiannya di dalam memori pikiran. Rasakan, ucapkan syukur, pertahankan, bila perlu, bagikan. Hal ini juga berlaku ya untuk hal yang paling menyebalkan di hari itu. Putar dalam pikiran, yang bisa dipertahankan, pertahankan, yang tidak bisa dibuang. Ciptakan resolusi dari kejadian menyebalkan hari itu. Supaya apa? Supaya diri kita sendiri punya bekal untuk melangkah di hari esok menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kan banyak pepatah mengatakan perubahan itu terjadi dari hal yang paling kecil. Kesuksesan hadir dari konsistensi yang terjadi, yang dirawat, yang dipupuk sejak lama. Saya harap teman-teman yang sudah mendengarkan ini mendapatkan manfaat untuk menjalani hari-hari berikutnya dari hari ini menjadi manusia yang lebih baik, semakin baik, jauh semakin menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan kisah ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman pendengar merasa ini bisa bermanfaat bagi orang lain, silahkan dibagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong APBN, ambil positifnya, buang negatifnya. Saya hanya ingin berbagi dari pengalaman yang saya punya. Saya juga hanya seorang manusia biasa. Apapun penilaiannya, saya akan terima. Teman-teman bisa juga meninggalkan komentar. Atau teman-teman pengen berbagi cerita juga, silahkan DM atau WhatsApp saya. Dan yang terakhir teman-teman, saya mau informasi juga, saya seorang agen asuransi. Jika teman-teman punya masalah dengan asuransi yang teman-teman miliki, atau teman-teman bingung memiliki asuransi apa, walaupun bukan dari merek yang saya jalani, saya akan bantu semaksimal mungkin. Memang ini sudah menjadi pilihan saya. Gratis konsultasi, gratis diskusi. Yang penting kita atur jadwal buat ketemu. Kalau memang jaraknya jauh, kita bisa melalui Zoom untuk mempermudah diskusi kita. Semata-mata tujuannya untuk membagi risiko. Kalau kita tanggung sendiri, kalau bercermin dari cerita saya tadi, bagaimana saya harus ngelaluin kecelakaan tersebut? Ya salah satu keuntungannya pada saat itu saya beruntung saya punya asuransi kesehatan. Apakah Yosef pernah berpikir
bahwa Yosef akan mengalami kecelakaan? Nggak pernah. Kejadian itu di tahun 2022. Saya sudah punya asuransi sejak tahun 2014. Terus rugi dong, Sep, asuransi nggak pernah dipakai. Itu kembali ke cara berpikirnya, teman-teman ya. Pada saat saya memutuskan untuk membeli asuransi, bahkan terjun ke dunianya sebenarnya saya pengennya tahu untuk diri saya sendiri. Tapi ternyata saya bisa bantu banyak orang untuk tahu ini itu bermanfaat gitu. Prinsipnya tuh ya itu, hidup kita masanya panjang, kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia biasa adalah berjaga-jaga sejak hari ini. Kita menjaga diri kita tetap waras keadaannya apapun. Kita menjaga sisi nilai ekonomis kita dengan memanfaatkan tools asuransi. Bisa juga memanfaatkan Yosef untuk diskusi gratis. Tidak ada paksaan untuk membeli asuransi di Yosef. Sebenarnya banyak keuntungan dari sebuah perjumpaan kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi setiap perjumpaan yang ada. Kebetulan sharing hari ini tentang bagaimana menyikapi suatu keadaan yang menyebalkan, mematahkan ekspektasi seorang Yosef yang harusnya tiba di rumah dengan selamat. Namun pada saat malam itu, realitanya saya tidak selamat mengalami kecelakaan, tapi saya menerima keadaan itu dan saya tetap bisa melanjutkan kehidupan sampai detik ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih kepada teman-teman pendengar. Jika bermanfaat, sekali lagi bantu sebarkan. Jika ingin kalian konsumsi sendiri, silakan simpan. Saya Yosef Pakenoni, agen asuransi, pamit undur diri dari rekaman hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati, semesta merestui. Selamat menjalani hidup yang semakin manusiawi.